warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat Anwar Rasyid di YouTube dan Instagram TKA TPA Tekia Anwar Rasyid Yogyakarta. Baik, setelah kita berbicara mengenai bagaimana menjadi TPA percontohan, secara singkat kita menyinggung tentang bagaimana manajemen TPA. Maka kali ini kita akan berbicara bagaimana meningkatkan, mempertahankan, bahkan memajukan sistem manajemen dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di TKA TPA Tekia Anwar Rasyid Yogyakarta ini. Baik, ketika kita berbicara tentang bagaimana model rekrutmen yang ada di Anwar Rasyid ini, kita sampaikan bahwa di Anwar Rasyid ini setiap ada event yang sifatnya insidental, yang tidak rutin. Mengapa saya katakan insidental? Karena perekrutan guru di Anwar Rasyid ini tidak ada jadwal khusus, misalkan setiap tahun ajaran baru, tetapi kita laksanakan sesuai kebutuhan. Karena sumber daya manusia asatid yang ada di Anwar Rasyid ini adalah kebanyakan mahasiswa S1, S2, S3, maka ketika mahasiswa tersebut, ustadz tersebut sudah selesai masa studinya di Jogja, maka otomatis kita memerlukan sumber daya yang baru. Nah, dalam model perekrutan ini kita membentuk tim panitia perekrutan guru baru yang diberikan SK oleh direktur, sehingga segala hak dan kewajibannya diberikan oleh lembaga untuk merancang, kemudian bagaimana membangun sistem mulai dari jadwal perekrutan, kemudian akhir perekrutan, jadwal tes, hingga bagaimana dia menentukan kira-kira materi apa saja yang akan disampaikan dalam tes tersebut. Nah, di Anwar Rasyid ini ada beberapa tes. Yang pertama adalah wawancara dengan direktur, yang kedua adalah tes membaca Al-Quran, yang ketiga adalah tes bahasa Arab, kemudian yang keempat adalah tes seputar pengetahuan mengenai pendidikan anak, khususnya pendidikan Al-Quran untuk TKA, TPA, TKA. Jika kita mengatakan kriteria ideal, maka bisa dikatakan bahwa kriteria yang paling memenuhi standar bagi suatu lembaga. Di Anwar Rasyid ini, meskipun sudah melakukan beberapa tahapan rekrutmen dan tes yang harus dilewati, tetapi poin utama yang paling kami lihat mulai dari awal dia mendaftar hingga dia akan diumumkan lulus adalah yang pertama komitmen. Komitmen dia, perjuangan dia, keikhlasan dia dalam menjawab setiap pertanyaan, sehingga dari situ kita bisa memahami. Oh, A memiliki kegiatan A, B, C, D. A memiliki komitmen A, B, C, D. A memiliki jawaban A, B, C, D apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut bagaimana nanti kalau hujan, bagaimana nanti kalau jadwal libur kamu harus mengajar TPA, bagaimana kalau ada kegiatan kuliah, makrab di akhir pekan tetapi di lembaga ada kegiatan, mana yang kamu pilih. Maka dari situ kita bisa mengetahui secara singkat mengenai komitmen yang ada di Anwar Rasyid. Setelah itu, ketika sudah diketahui dan diputuskan beberapa peserta yang lolos, maka TPA akan memberikan surat atau berbentuk surat pernyataan tentang komitmen bahwa siap mendukung tentang tata tertib, peraturan, sistem, visi, misi, dan tujuan lembaga ini, sehingga nanti kita bisa sama-sama satu arah, sama-sama satu langkah untuk membangun cita-cita tersebut. Ini sangat penting kita pikirkan, karena beberapa problem yang seringkali kita terima bahwa ketika ada guru baru yang masuk, biasanya akan banyak sistem yang goyah atau ada konflik antara guru, ada senioritas, junioritas. Nah, ini perlu adanya peningkatan kualitas SDM sehingga sama-sama memahami bahwa lembaga ini memiliki tujuan yang lebih besar daripada ego masing-masing guru tersebut. Maka
satu lembaga yang berkewajiban secara umum adalah kepala atau pemimpinnya atau direkturnya dalam hal ini TPA. Direktur harus memiliki program bagaimana meningkatkan kualitas SDM. Di Anwar Rasyid ini kita memiliki beberapa program dalam rangka agar kualitas sumber daya manusia ini terus meningkat. Artinya kita menggenjot santri untuk bisa hafal A, B, C, D, menuntaskan A, B, C, D, tetapi guru juga harus 1 langkah, 1000 langkah di depan meningkatkan kualitas dibanding santri tersebut. Yang pertama adalah adanya peningkatan kualitas mengajar. Kalau di Anwar Rasyid kita mengadakan tahsin tilawah Al-Quran. Yang kedua bisa mengadakan latihan mujawad. Yang ketiga kita bisa mengadakan pelatihan bersama-sama tentang ilmu tajwid. Kemudian yang kedua programnya adalah kita mengadakan rapat rutin evaluasi dari apa yang sudah kita rencanakan. Ada rapat antar wali kelas, ada rapat wakil direktur, ada rapat rutin setiap bulan, kemudian yang terakhir ada rapat kerja per tahun. Ini sangat penting kita lakukan karena kita singgung di pertemuan sebelumnya bahwa adanya controlling, evaluasi dan tindak lanjut dari apa yang sudah kita rencanakan, maka sebenarnya ini adalah bagian daripada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, metode atau program kerja yang dilaksanakan di Anwar Rasyid biasanya adalah kita melaksanakan ujian khusus tentang keanwar rasyidan kepada para asatidz kita, kepada sumber daya manusia yang ada di kita, entah itu TU, entah itu wali kelas, entah itu wakil direktur, semua elemen menjawab atau mengerjakan soal yang diberikan direktur tentang keanwar rasyidan. Maka apa ini dilakukan? Karena kita ingin mengetahui sejauh mana dia mengenal lembaganya. Kalau kita tidak mengenal, maka kita tidak memiliki rasa memiliki. Bagaimana kita bisa menjaga, memajukan, memikirkan tentang maju tidaknya lembaga kalau kita sendiri tidak memahami, mengenal lembaga itu seperti apa, kapan berdirinya, logonya seperti apa, siapa saja yang sudah menjadi direktur, bagaimana proses manajemennya, bagaimana ruh perjuangan di TPA tersebut, maka ini perlu kita lakukan. Di Anwar Rasyid sejauh ini kita melakukan modelnya melalui yang pertama adalah cerdas cermat. Jadi cerdas cermat antar guru, di mana salah satu poin pertanyaannya itu adalah tentang keanwar rasyidan atau ke-TPA-an. Kemudian model yang kedua bisa menggunakan ujian lisan di setiap tahun ajaran baru yang kita menyebutnya khutbah al-iftitah atau khutbah pembukaan sebelum kita memulai tahun ajaran baru. Baik. Berbicara tentang manfaat, tentang bagaimana manajemen SDM yang baik, maka saya sedikit bercerita bahwa TPA Anwar Rasyid ini bisa sejauh ini dengan proses dan waktu yang sangat lama. Jadi kita memulainya, kalau kita lihat dari berdirinya tahun 1999, berjalannya waktu, kemudian tahun 2012 direformasi sistemnya, yang pada waktu itu direkturnya adalah Bapak Dr. Al-Ma'arif, kemudian dengan beberapa asatidz waktu itu merancang sistem tentang TPA dengan tujuan bahwa TPA tidak boleh vakum atau TPA tidak boleh berjalan di tempat, tapi TPA harus terus maju, berinovasi, membangun sistem. Maka salah satu tujuan membangun sistem itu pada dasarnya adalah adanya regenerasi atau kontinuitas atau berkesinambungan kepengurusan itu, sehingga lembaga khususnya Anwar Rasyid ini bisa terus berjalan bahkan hingga 100 tahun, 1000 tahun, berjuta tahun yang akan datang, siapapun pengurusnya. Nah, bagaimana rancangan sistem itu? Salah satunya adalah tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas SDM kita. Harus dirancang
ditentukan. Maka ketika berganti pengurus yang lama dengan pengurus yang baru, tidak akan ada perubahan kurikulum, tidak akan ada konflik, tidak akan ada perubahan tentang wah saya bisanya seperti ini, udah saya seperti ini aja lah, saya tidak mau mengikuti direktur yang lama, tidak boleh. Tetapi sama-sama kita mencapai cita-cita bahwa lembaga ini jauh lebih besar daripada ego kita masing-masing, bahwa lembaga ini jauh lebih besar daripada keinginan pribadi kita yang sangat kecil-kecil ini. Maka kepentingan lembaga harus di atas daripada kepentingan para seluruh keluarga besar di Anwar Rasid. Kita tidak boleh mengorbankan apa yang sudah kita capai hanya karena permasalahan-permasalahan yang sangat-sangat kecil. Maka manfaat yang paling penting adalah adanya kesinambungan kepengurusan. Yang kedua adalah kita bisa memanajemen konflik yang ada di lembaga tersebut. Demikian pada sesi kali ini berbicara tentang peningkatan sumber daya manusia. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam sesi selanjutnya, masih seputar tentang manajemen TKA TPA. Bagi para pemirsa hadirin, para asatidz wal ustadzah di Kota Yogyakarta khususnya, jika memiliki pertanyaan terkait manajemen TPA, bisa menghubungi admin YouTube atau Instagram, atau bisa rawuh ke Anwar Rasid, tepatnya di belakang kampus APMD STPMD Yogyakarta, atau nanti bisa berkomentar di kolom komentar. Demikian, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.